Emang derajat lu ada di atas orang itu, orang yang lu jatuhin. Lu pikirin itu dulu. Lu ngatain gua pengangguran segala macem, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan gua tiba-tiba gua ada duit gimana? Lu pengangguran, gua pengangguran, tapi yang banyak duit gua. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Tara. Bayem sore. Bayem sore. Bayem sore. Kenapa bayem sore sih? Kenapa bayem sore? Iya. Berarti harus cerita dong kalau kayak Harus dong. Oke. Jadi gini Kak, kenapa gue bisa dipanggil Bayem sore? Hah? Gue kan orangnya kalau ketemu sama orang baru lebih banyak diemnya ya. Oke. Dulu, Iya. kalau sekarang udah mulai harus terbiasa lah sama orang baru. Oke. Jadi gue datang ke tongkrongan temen gue itu, teman baru, karena asing kan buat gue jadi bingung mau ngobrol dari mana nih gitu. Terus gue diperhatiin sama satu orang di tongkrongan itu, ditanya gini, lu kenapa sih diem aja gitu, kayak bayem lu layu, kayak gitu awalnya. Dari situ gue bilang, bayem kayak bagus nih panggil bayem. Oh, Jadi gitu. Username Instagram gue baru gue ganti bayem titik sore, sorenya gue bikin sendiri karena bayem kalau di sore udah pasti layu di Emang pasar. Iya. Nggak juga sih. Kadang pagi juga ada yang layu. Salah milihnya berarti, nggak pintar milihnya. Pagi harus seger-seger. Oh, gitu. Iya. Kalau Karena sore layu. jam 12 malam tuh baru turun dari mobil bak. Oh, Kayak gitu. iya juga sih. Di itu tuh biasanya apa tuh? Ramadjati. Jati. Gitu, benar. Baru turun semua sayur-sayuran, Oh, kol segala macem. gitu ya. Tapi emang yang gampang layu tuh bayem ya. Bayem, kangkung juga sih. Kangkung. Sawi. Nah, tuh. kenapa lu nggak kangkung gitu? Ngantuk. Kalau kangkung ngantuk kan kitanya. Kebetulan Iya, kita iya. kan seger mulu kayak gitu. Oke, jadi nama panggilan sekarang Bayem Sore. Bayem sore. Tapi gitu. nama asli nggak mau dipublish. Enggak, sampai saat ini enggak. Ini bentar lagi jadi bulan-bulanan netizen, nih, ntar gampang banget nyari nama asli lo nih. Ngerinya sih gitu. Iya kan? Ya namanya netizen ada aja lah. Ada aja yang dicari. Oke, jadi sekarang kesibukan lo apa? Yem nggak Yem. tuh? Iya kan? Kesibukan lagi fokus sama bikin podcast juga kayak gini gitu. Lagi ya udahlah, kita jalanin aja dulu podcast gitu. Seru ya? Seru banget sih ngobrol sama narsum yang beda-beda kan. Iya. Tapi tuh sebenarnya kemarin itu apa sih yang aku tuh sebenarnya kan masih belum ngerti tuh makna dari kata-kata kamu yang kemarin itu viral. Oke. Boleh diklarifikasi nggak sih? Duh, klarifikasinya di sini berarti ya. Iya dong. Jadi gini, sebenarnya kenapa gua nggak apa-apa ya gua? Iya, nggak apa-apa. Kenapa gua bisa ngomong kayak gitu? Hah? Karena sebelum podcast gua ada obrolan sama teman gua sama si Ardan ini Hah? ngomongin tentang kerjaan. Oke, awalnya kerjaan. pas datang. Jadi kenapa gua bisa nyebutin lu punya duit, lu punya kuasa, tapi gua boleh menang soal pemikiran. Jadi ada maksudnya. Oke. Gue punya bos, punya bos gimana ya, dia tuh make duit itu semena-mena. Oh, karena gitu. yang gue tahu duitnya itu dari orang tuanya. Oh, oke. Gitu. Jadi kenapa gue bisa bilang gue menang soal pemikiran, karena dia nggak punya basic buat ngelola Uang. coffee shop gitu. Oh, Dan oke. ngelola uang juga. Jadi sempat gue kasih saran sih sebenarnya dia. Lu harusnya kayak gini gitu. Kalau ada orang keluar, lu jangan harusnya cari orang baru. Lu cari part time aja dulu. Ngisi karyawan yang kosong, cari part time aja gitu. Tapi sama dia nggak kena. Ternyata dia lebih milih mutusin untuk cari karyawan baru. Yang dimana pendapatan per bulannya gue tahu gitu. Kayak bisa dibilang cuma buat muter beli bahan baku, karena dia franchise ya, dia harus bayar franchise, sama bayar gaji bulanan gitu. Dan itu dibilang untung ya rugi, dibilang rugi ya rugi gitu.
Makanya kenapa gue bisa ngomong kayak gitu karena itu alasannya. Jadi kalau misalnya dirimu tiba-tiba dapat uang nih segepok gitu banyak, Oke. amin, gitu kan? Amin amin. Lu bisa lebih jago tuh dalam pemikiran itu tadi. Ya cara gue make uangnya kayak gimana itu kan Oke. sebenarnya. Oh, jadi gitu ya. Iya. Terus kalau yang lu punya kuasa, Ya itu karena dia bos gue, oke. lu jadi makanya kan diterusin lagi kan. Udah lu nggak usah ngomongin cuan sama gue. Hah? Tai. Nah itu. Jadi gini. Lu nggak usah ngomongin cuan sama gue. Itu dia yang ngomong ke gue. Oh gitu. Oh, Iya. I see. Tai lu ngeremehin gue. Itu tai lu ngeremehin gue itu buat bos gue. Sebenarnya itu mantan bos gue. Oh. Kayak gitu. Jadi kamu at the end berhubungan baik nggak dengan mantan bos itu? Oh enggak. Oh Enggak. enggak. Akhirnya gue memutuskan untuk resign karena perlakuan dia waktu itu terakhir kalinya buruk ke gue. Oh ya? Mm-mm. Gimana tuh? Jadi ya gue habis makan angkringan gitu Hmm? sama anak baru ini. Gue habis makan angkringan, gue balik dong ke kedai karena ada mesnya kan. Gue tidur di mes. Gue lagi ngerokok gitu kan di depan mes. Terus dia tiba-tiba marah-marah, main HP. Jauh sih, jaraknya jauh. Tiba-tiba dia nendang asbak. Bodoh. Tiba-tiba marah, gue bilang, ini orang kenapa? Kenal mati gue. Lu aneh banget nih orang-orang kayak gini tiba-tiba marah. Terus dia jalan ke mes depan muka gue tanya, lu kenapa bang gitu. Dia ngegas ke gue nggak apa-apa. Lu kenapa tai gitu maksud gue. Untungnya lu nggak nyentuh gue. Kalau lu sampai nyentuh gue nggak tahu sih gitu. Bisa berantem mungkin bisa berantem. Untungnya dia nggak nyentuh gue sama sekali, cuma bisanya gede bacot. Jadi ya udah gue langsung cabut dari situ. Setelah kejadian itu gue masuk sehari karena gue mikirin kalau gue keluarnya besok banget nih, teman gue sendiri udah gitu cewek kan, Yeah. gue jaga berdua di kedai. Kalau gue besoknya nggak masuk, siapa yang mau gantiin? Itu yang gue pikirin. Jadi gue masuk dulu, malamnya langsung gue cabut, gue resign total. Oh oke. Gitu. Jadi ini adalah kedai coffee shop. Terus abis itu tadi bos terakhir nendang, tapi dia nggak ada keluar kata-kata kan pas nendang asbak gitu? Atau ada bacot? Ya dia marah-marah bacot yang kayak kata-kata kasar lah, kayak Oh. nggak jelas banget orang tiba-tiba bisa marah-marah tuh kenapa? Pemicunya apa nggak tahu. Oh. Itu. Itu tadi jadi itulah apa namanya asal usul dari kata-kata lu Iya, punya lu punya duit, lu punya kuasa. lu punya gitu. kuasa. Sebenarnya gue juga dibilang ada gimana? Ada gimana ya? Enggak gimana juga orang yang punya kuasa. Santai-santai aja. Selagi dia beres-beres aja gitu. Itu yang anggota-anggota pemerintah tuh lu punya duit, lu punya kuasa juga tuh. Punya duit, punya kuasa. No comment deh kalau soal itu. No comment kalau soal itu. Takut ya. Iya, kalau itu. Karena nggak pandai juga lah kalau harus di gimana ya? Apa? Kalau ngebahas dia nggak pandai juga. Iya. Gitu. Jadi ya udahlah biarin aja gitu. Punya duit, punya kuasa, ya kan? Duitnya dari mana gitu kan? Ya, Ah. itu. Bener ya. Oke. Nah, terus habis itu tapi maksudnya semenjak kamu viral itu banyak gak sih yang kayak bully kamu atau gimana gitu? Oh, kalau udah bully udah pasti. Oh, udah pasti, Udah pasti ya. banget kalau bully. Mm-mm. Pasti ada lah. Jadi Terus ya gimana kamu emang nanggepin? dilihatnya jelek juga kan karena emang viralnya dari Twitter. Hah? Jadi ya udah. Terima aja. Terima impact baiknya aja. Oke. Gitu. Tapi itu menurut aku make sense kok. Ya kan? Karena orang kalau punya duit ya bukan mostly sih, tapi maksudnya beberapa orang karena kan ada istilah ya, seharusnya padi itu semakin ke atas tuh semakin menunduk, tapi itu ada enggak nih? Ada enggak? Tegak terus dia ada. Padi apa tuh ya tegak terus ya? Makanya tuh nggak tahu tuh. Iya, itu kayak gitu jadinya ya justru semena-mena gitu Nah itu kan. semena-mena sama dia mempergunakan uangnya sebenarnya. Itu yang gue salahin sebenarnya gitu. Oke. Tapi kamu untuk urusan politik kamu pernah nggak sih kalau sampai kayak terjun ke jalan dan lain sebagainya gitu? Karena kan kalau kata-kata kamu nih kan kayaknya ini ya oke gitu ya kalau buat nyindir orang gitu. Kayak cocok loh kamu tuh.
Sekali Ngapain? doang lah, sekali doang. Oh ya? Yang kasih apa ya? Omnibus Law. Sekali doang, tapi udahlah. Ternyata kayak gini dia mau kayak gitu. Nggak asik aja, capek. Kayak enakan orang jadi tawuran aja sama. Nggak beda jauh kok sama tawuran. Enakan jadi komika ya? Iya, tawa-tawa aja lah hidup sekarang. Iya, iya. Nah kamu, tapi kamu sekarang tuh berarti kayak ada geng tongkrongan. Ada. Ya apa Kalau tuh? tongkrongan. Tongkrongan kami gitu. Tongkronganmu tongkrongan semacam apa? Coba dong cerita tentang tongkrongan seorang Aduh. Bayem ini. Tongkrongan banyak, kalau tongkrongan banyak. Buruknya, ya ada buruknya ada baiknya gitu. Untungnya sekarang dapat tongkrongan yang dimana semua orang yang nongkrong di situ udah memutuskan kayak udahlah nggak usah kayak gini gitu, tinggalin yang buruk-buruk kayak gitu. Dapat tongkrongan itu jadi berkembang juga, kita bikin sesuatu kayak gitu, kreatif juga jadinya. Jadi tongkrongan bermanfaat ya? Ya itu. Oh, atau tapi tongkrongan bukan tongkrongan yang kayak tongkrongan apa ya? Tongkrongan yang cari cewek gitu. Kalau itu disambilin aja. Disambilin nongkrong gitu. Sambil nongkrong, sambil cari cewek. Tapi lo ada cewek nggak sekarang? Nggak ada. Oh, Nggak ada. jomblo guys. Jomblo. Oh. Udah berapa? Setahun kayaknya. Lama banget. Iya setahun ya nggak tahu lah, lupa Ya elah. kayak setahun 2 tahunan. Banyak mantan nih kayak sampai lupa. Nah, kalau gue nih sebagai cewek ya, Oke. itu juga masuk tuh kata-kata lo. Kayak gimana tuh? Lo punya duit, lo punya kuasa. Cowok biasanya kalau banyak duit semena-mena juga sama cewek, itu menurut lo gimana tuh? Emang ya, gue nggak pernah sih semena-mena sama cewek. Kalau gue punya duit ya, nggak pernah gitu semena-mena sama cewek, nggak pernah. Gitu ya, tapi mostly gitu cowok kalau misalnya punya banyak duit dia semena-mena sama ceweknya. Mungkin ada beberapa ya, nggak Gitu. semua cowok ya. Ngebela nggak tuh? Karena cewek juga ada kok yang kayak gitu. Oh iya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Gak apa gimana cewek yang kayak gimana tuh? Aduh, masa harus dijelasin sini kayak gitu-gitu. Iya dong, jelasin dong. Nah. Kan aku pengen tahu pemikiran seorang Bayem selain masalah bos itu tadi. Sekarang kalau tentang urusan cewek nih, cewek ada nggak yang semena-mena? Pokoknya gini, intinya yang gue tahu sih lebih cewek itu biasanya kalau udah punya uang, bisa nyari uang sendiri, biasanya dia udah nggak butuh cowok. Oh ya? Pasti, karena apa? Kenapa tuh? Ya karena apa ya, dia bisa dapat semuanya tanpa cowok. Ya kan itu kalau duit, tapi kan urusan Perasaan, ya itu. dia bisa main-main lah. Ih, main-main kayak mana? Kayak mana? Dia bisa kiri kanan. Si A bisa, si B bisa, ya udah. Itu pengalaman ya? Oh enggak sih, enggak. Pengalaman enggak. Oh, ya tapi enggak lah. Cewek Ya, ada beberapa yang pasti kayak gitu. gitu. Ya dengar-dengar dari cerita teman aja. Kan pengalaman kan jadinya. Iya Ya, itu. iya. Enggak sih. Kalau aku bilang sih mau seindependen bagaimanapun perempuan tuh tetap butuh cowok ya. Nih ngebela cewek kan berarti. Oh iya. Tetap Iya, butuh tetap cinta, butuh, perhatian. Tapi kan nggak tahu. Kalau misalkan cowoknya nggak serius gimana? Ah ya itu. Nah itu sorry. kan balik lagi kan ke cowoknya. Kenapa sih cowok tuh kadang suka Cowok nggak? lagi yang salah pasti. Tetep ya. Tapi kenapa sih kadang cowok itu suka apa ya? Suka nggak serius sama cewek gitu? Kalau lo yang lu pernah rasain. Oh nggak tahu kalau soal itu. Soalnya kalau gue apa maunya serius. Apa maunya serius. Nah, gitu. Iya. Tuh kemarin banyak banget tuh viral. Udah berapa orang tuh yang selingkuh cowok? Banyak juga kok cewek yang selingkuh. Ya 1 biji doang kemarin beritanya. Yang mana? Sisanya cowok doang. Cowok semua. Nggak kelihatan aja, karena nggak ada yang mau ngebahas. Pasti ujung-ujungnya, ya lagi lu cowok kayak gini. Ujung-ujungnya cowok. Tetep ya. Iya, Cowok itu. selalu salah ya. Benar. Oke deh. Yem, tapi sekarang kamu apa ya? Rencananya ke depan pengen ngapain atau pengen jadi apa gitu? Apa Pengen kamu jadi pengen apa? atau misalnya kamu pengen fokus di stand up atau apa gitu? Oh kalau untuk di stand up kayaknya masih dipikirin dulu sebenarnya. Oh gitu. Ya karena nggak bisa nulis juga. Kan harus nulis, stand up kan ngomong. Iya, tapi kan kita bikin materi dulu Oh pasti. iya sih. Itu nulisnya masih takut juga lah.
Deg-degan juga kadang kalau naik ke atas panggung. Oh gitu. Langsung yang duduk gitu, nggak bisa, masih demam panggung juga. Ya, masih demam. Lu kalau misalnya ngobrol emang harus sambil ngerokok gitu enggak? Nggak juga sih, nggak juga. Kirain lu kayak lebih relax, siapa tahu nanti stand Udah up puas sambil ngerokok lah tadi di luar. Jadi yaudah lantar aja ngerokoknya. Bebusa Kak, mulut pasti bebusa mulut. Ngerokok mulu. Bisa Kayak gitu ya. Oh, jadi belum ada rencana nih untuk stand up atau Belum. Tapi kalau untuk jadi apanya Heeh. belum tahu juga. Ya, Tapi gimana ya sih, kalau Yop? buat kedepannya kayaknya mau fokusnya podcast dulu sih. Oh, oke. Gitu. Mm-mm. Seru ya. Jalanin branding yang udah ada aja. Seru ya podcast ya. Seru banget sih, banyak pengalaman yang gue dapet juga dari beberapa narsum gitu, banyak Heeh. insight-insight yang baru gue dapet. Apa tuh Gitu. misalnya? Apa Soal lagi? pemikiran. Biasanya gini, kalau di podcast gue ya pertanyaannya tentang hidup ya. Oke. Apa sih tujuan hidup lu gitu? Apa sih arti hidup menurut lu gitu? Oke. Lu percaya cinta gak sih kayak begitu? Oke, kalau gitu sekarang gue tanya, apa sih tujuan hidup lo? Aduh. Kan Kalau- lu selalu nanya gitu, sekarang gue balik lu ditanya. Kalau ditanya tujuan hidup gue untuk mati sebenarnya. Kalau temen gue menghidupi kehidupan yang selama ini gue hidupi tapi gue nggak tahu apa yang gue hidupin itu. Kalau temen gue tuh sampai hafal jawaban temen gue. Aku menghidupi Kehidupan kehidupan yang sebenarnya yang sebenarnya belum gue hidupi. Apa yang gue hidupi? anjir, berat banget anjir, nggak nyampe nih otak gue Nah nih. itu temen gue juga nggak tahu. Ya maksudnya nangkep karena sering ketemu dia nangkep jadinya. Oh oke paham gitu. Oh, Jadi oke. gitu. Hmm, Banyak lah itu. banyak ya. Kalau tujuan hidup untuk mati ya emang apa? Tujuan hidup kita buat apa? Buat Balik lagi gue tanya, coba. waduh, mampus. Iya, Tujuan hidup gua ayo. iya, ya pasti kita akan berujung mati, tapi maksudnya kayak be the best version of myself gitu, asik. Jadi Oke. kayak menjadi sisi terbaik dari diriku setiap hari, setiap tahun dan lain-lain. Siap. Jadi Tapi lu pernah menyesali nggak dengan apa yang udah pernah lu jalanin? kok jadi gue yang tanyain gitu. Iya. Misalnya gini, Oh, hari ini lu ah. misalkan nggak ada jadwal dan lu nggak apa-ngapain, lu full di kamar. Nah, Besoknya lu nyeselin kayak, kok kemarin gua nggak ngelakuin ngapa-ngapain. sesuatu ya? Gitu. Pernah nggak? gue kalau misalnya nyesel kayak gitu, gue nyesel pernahnya tuh kayak miss jadwal gitu. Misalnya gue Oh, miss jadwal. miss jadwal, misalnya gue harusnya hari ini ada apa, terus gue karena gue lupa atau apa gue nggak datang, itu gue nyesel. Tapi kalau misalnya kayak memang gue tahu hari itu gue nggak ngapa-ngapain, gue menikmati sih, kayak ya udah justru itu kayak hari dimana gue charge myself gitu loh. Oke, Kayak oke. istirahat, family time kayak gitu. Kok gua nggak punya kayak gitu-gitu ya? Ya lu belum punya family kan? Ada, Makanya keluarga nikah, ada. bukan maksudnya Oke, nikah, oke. punya anak gitu kan, spending time sama anak kan seru. Ya kan berarti harusnya yang gue jalanin istirahat kan? Iya istirahat. Gue orangnya nggak mau istirahat. Lah terus? Gabut dikit puyeng. Oh gitu. Kayak aduh ngapain ya gitu, bingung sendiri ntar. Nyari-nyari kerjaan ya. Nyari kerjaan. Itu gue main game nggak begitu edik soalnya. Oke. Tapi buka game, segame gue taruh HP gitu-gitu doang. Oh. Jadi harus ada ngapain? Iya harus ada yang dikerjain. Bingung juga soalnya kan. Iya Gitu, iya itu. iya. Terus tadi lu juga tanya percaya sama cinta nggak? Nah sekarang gue tanya lu percaya nggak sama cinta? Kalau cinta percaya gue. Emang apa cinta itu? Oke. Jawaban gue ya. Ya. Cinta ya. Ayo lo. Ya cinta yang sebenarnya cuma ada di ibu sebenarnya. Ibu ke anak. Iya ibu ke anak. Hmm. Itu cinta yang beneran cinta ya. Oke. Karena gini, di saat lu cinta sama orang, lu melakukan tanpa minta imbalan. Iya. Ya. Itu jawaban gue sih itu. Itu ibu ke anak. Tapi kalau misalnya Ya sama. pasangan, Kayak misalnya gini, lu bikin podcast. Oke. Lu cinta nggak sama podcast ini? cinta dong. Cinta dong. Kalau misalkan podcast lu nggak ngasilin apa-apa gimana? Ya, gue tetap Kecewa nggak? Kalau kecewa sih nggak, mungkin gue lebih kayak mengkoreksi
apa ya yang kurang Iya. gitu. Udah lo koreksi, tetap yang lu dapetin cuma oh ternyata nggak ada ininya nih, nggak ada hasilnya. Kecewa nggak? Ya kecewa pasti. Itu berarti nggak cinta. Oh, oke. Terus kalau misalnya cowok ke cewek, cewek ke cowok gitu. Gini, misalkan gue pacaran, Heeh. gue putus, Oke. tapi ya udah, gue nggak ditinggalin beban gitu sama dia. Paham nggak? Kayak gue nggak sedih, gue seneng. Putus, bukannya seneng secara putus ya, gue seneng. Oh yaudah berarti lu, yaudah kalau lo emang lu nggak bisa sama gue, gue ngeliat dia seneng, gue seneng gitu. Itu cinta soalnya. Oh gitu. Oh, iya. Tapi kalau misalnya gue cemburu dia sama pacar barunya, berarti gue nggak cinta. Itu nggak cinta, nggak cinta. Oh, oke. Oh kayaknya nggak ada tuh gitu, berarti gue sama mantan gue semua gak ada yang cinta. Lah kan kita sekarang gini. Kenapa kita selalu ngomong aku sayang kamu? Kenapa aku cinta kamu? Kenapa ya, nggak tahu. Kayaknya itu udah bahasa yang template aja gitu. Iya, sayang semua orang soalnya. Oke. Gue bisa ya tiba-tiba gue sayang kah sama lu? Bisa. Oke. Sayangnya sebatas temen ya, nggak lebih. Kalau cinta udah lebih. Oh gitu. Jadi fasenya sayang dulu baru cinta. Kayak gitu. Tuh, jadi cinta itu hanya ada ibu ke anak. Ke semuanya bisa, tapi lu jangan pernah mengharapkan imbalan dari, misalkan lu ngasih cinta nih ke seseorang, lu jangan pernah gimana ya? Lu ikhlas aja, ikhlas ngasih itu. Oke. Jadi kalau misalnya dia tidak membalas cinta lo, ya udah. Ya udah, itu cinta. Oke. Berarti cinta bertepuk sebelah tangan itu gimana tuh? Ya nggak cinta tandanya. Iya ya. Iya, sebenarnya nggak cinta. Oh oke. Iya juga sih. Bener juga. Ya pada emang akhirnya ya ujungnya pasti mikirin diri sendiri nantinya. Oke. Itu. Love yourself dulu ya, nomor 1. Bener. Harus tahu dulu kitanya kayak gimana. Oh gue kayak gini nih emosian, gue harus nyari cewek yang kayak gimana ya. Gue nyari cowok yang kayak gimana ya gitu. Oh, tapi kan kadang kita nggak bisa milih nggak sih kita jatuh cinta sama siapa? Memang nggak bisa milih. Tapi kan kita kan berhak dong milih Iya sih. itu. Misalnya dikasihnya ini, lu nggak cocok. Bukan nggak cocok ya sebenarnya. Swipe gitu nggak? Oh. Terus? Bukan nggak cocok ya, tapi kan lebih mencocokkan. Iya. Waduh, gue nggak cocok banget lagi nih sama dia nih. Dia selera musiknya ini, gue ini. Gimana ya gitu. Dia zodiaknya Cancer, gue Gemini gitu. Nggak percaya zodiak lagi kak. Ya kan Gimana dong? karena kan zaman sekarang pada gitu. Pada cocok-cocokan zodiak, gue juga bingung. Sebel sih itu. Oh gitu. Sebel banget. Emang lo Karena- percaya nggak sih sama zodiak? Enggak. Nggak percaya gue sama zodiak. Oh gitu. Karena nggak ada data realnya kan. Iya. Siapa yang mau riset? Oh gitu. Siapa yang mau riset? Ngeriset Coba. Gemini sih paling chaos sih. Berarti dia ngumpulin orang-orang yang lahir di bulan itu gitu kan. Seberapa banyak berarti kan Oh. yang harus diriset? Iya, Kayak jadi lo lebih kayak make sense yang tadi selera musik, Ya kayak selera gitu. Karena kan kita kan nyocokin dari situ. gitu. Lu Gemini, gue ini nggak cocok kayaknya. Apa sih gitu? Itu bukan alasan emang. Sebenarnya gini, kalau buat cewek-cewek atau cowok-cowok ya, maksudnya kalau emang nggak mau bilang aja. Alasan jujur aja, lebih baik jujur kok gitu. Kayak cewek nggak mau nerima gue. Maaf ya, kamu terlalu baik. Jangan ngomong kayak gitu, bilang aja gue jelek udah gitu. That's it. Gue terima kok. Gitu. Karena gue sering ngaca kan di rumah. Gue ngerasa gue ganteng kalau gue ngaca. Buat gue. Nggak tahu kalau buat orang lain kayak gitu. Oh iya bener sih. Bener kan? Karena Kadang ngaca cewek nih, cakep banget ya gue make up gue. Bisa jadi sama orang, nih orang apaan sih make upnya norak banget. Iya. Bener dong, Bener. iya kan? Terus alasannya kamu terlalu baik. Iya, itu jeleknya itu. Kamu terlalu baik. Oh my god. Ntar dapet yang jahat, salah lagi pasti. Kayak Tapi gitu. cewek tuh kadang lebih suka fuckboy tau. Ujung-ujungnya juga kayak gitu pasti. Gue udah telanjur sayang sama dia, ujungnya pasti kayak gitu. Iya, Kan iya. nyesel-nyesel juga pasti. Tau gitu gue tinggalin nih dari awal. Kayak gitu. Pasti jawabannya kayak gitu. Enggak semua cewek. Kadang cowok juga gitu. Ya sama makanya. Brengsek banget cowok. Gak cowok doang, cewek cowok juga brengsek. Ada yang brengsek gitu. Tapi nggak semua. Lebih gampang ketahuan cowok, lebih gampang kelihatan cowok. Iya sih. Ya kan? Ih. Nah, cewek Kadang tuh emang ada lebih- yang terang-terangan sih kalau cowok tuh. Kalau bedanya gitu? bedain Hah? cewek kan
pintar ngumpetin aja. Ya Emang nggak sih? ya? Iyalah, Wih, cukup banget. enggak lah. Lah kan itu yang chatan di aplikasi hijau. Gimana? Pinter banget kan nutupinnya. Aduh, takut. Ya kan? Mm-mm. Udah punya pasangan lagi. Dua-duanya. Emang kadang yang apa namanya? Gua ngomongnya apa ya? Kadang tuh yang undercover gitu lebih seru. Iya sih katanya kalau selingkuh itu katanya macu adrenalin ya. Nggak tahu. Ya lu gimana? Kata orang-orang yang selingkuh sih gitu. Lu pernah nggak selingkuh nggak dari pernah, mantan lo? nggak pernah. Oh gitu. Jadi Nggak kalau pernah. setia sama satu cewek setia. Ya gimana gue chat cewek depan cewek gue gitu. Nah gitu. Dia nanya siapa tuh? Nih, tuh baca. Kayak gitu doang. Terus dimarahin nggak lo? Ya kalau dia marah lucu sih. Gue chatan juga. Waktu itu sempet gue lakuin kayak gitu. Lu ngapain sih chat gini? Ya ini lu lihat lu baca kayak gitu. Chatannya kayak gimana? Gue cuma nanya, lu kerja di mana sekarang? Di sini. Oh, gue mainnya ke sana ya gitu. Gue ajak cewek gue. Padahal gue ngechatnya kayak gitu. Dia marah kan nggak jelas ya. Disangkanya lu pernah Ya ininya beda, apa standarnya cewek sama cowok dalam hal selingkuh tuh beda. Cewek tuh ngomong chatting kayak gitu doang udah selingkuh. Kalau cowok kan jalan berdua atau gimana itu baru dianggap Nah, selingkuh. oke. Definisi lu tentang selingkuh apa? Nah kalau cewek, lu sekedar flirting nih, lu nge-like foto cewek aja gue bisa bilang selingkuh. Ini ada cewek seksi ini ya kan, yang toge-toge gitu, lu like, Oke. itu lu udah selingkuh itu, ya kan? Misalkan lu tahu, Maksudnya? misalkan lu tahu nih ketahuan nih, misalkan pasangan lu tahu, pasangan lu yang nge-like cewek-cewek toge itu, ketahuan sama lu. Ya gue marah. Tapi dia pasti. jujur, ini aku habis nge-like ini gitu. Ya gue tetep kesel lah, kayak ngapain lu nge-like. Berarti Gitu. kalau gue jadi pasangan lu pelit, gue katain pelit banget sih. Emang kenapa sih nge-like doang kan gitu? Iya tetep aja berarti lo tuh zina mata gitu kan. Ya nggak? Bener nggak Bener sih, tuh? bener, Ngaku lo bener. cewek Bener, pasti bener. cemburu, ya kan? Nge-like doang nih. Belum sampai follow, belum sampai DM. Tuh udah gue udah kesel tuh dengan nge-like. Kalau cowok gimana? Ini gue gak pernah selingkuh sih, jadi gue gak tahu. Tapi Nggak, maksudnya lu menganggap selingkuh cewek itu- lo selingkuh itu gimana? Ya. Yang gue kasih tahu ini deh, definisi selingkuh ini juga. Oke, Ya. ya. Di saat orang nutupin sesuatu ke pasangannya itu udah selingkuh sih. Apapun itu. Oh gitu. Jadi kalau iya juga sih. Tapi maksudnya urusan cowok dong ya. Iya pasti. Oh, soalnya kan kadang cewek menutupi nggak cuman pergi sama cowok. Kadang misalnya dia pergi sama temennya cewek, Tapi ada cowoknya di nggak ada. sana. Ya, oke, satu itu atau misalnya dia ngomongnya pergi ke tempat A padahal dia ke tempat B Nah itu gitu. selingkuh itu buat gua. Oh gitu ya. Mm-mm. Takut. Nggak jujur soalnya. Oh, oke. Kalau mau ke tempat A ya ke tempat A, B ya B gitu. Gue udah jujur aja lah. Emang apa sih? Kenapa sih emang kalau jujur salah ya? Ya salah. Jujur kan emang menyakitkan ya. Udah pasti. Gitu. Gue mau putus sama lu karena lu jelek. Ya putusnya sih nggak jadi masalah. Lu ngatain gue jelek bangsat gitu. Iya sih. Ya kadang orang lebih suka dengan kebohongan yang manis daripada pahitnya kejujuran. Nggak ada tuh yang bohong untuk kejujuran. Nggak ada. Buat bohong buat kebaikan. Nggak ada. Bohong yang baik nggak ada. Nggak ada bohong yang baik. Bullshit lah ya. Aduh, anak mama ganteng banget. Pas ngaca jelek. Kayak gua misalkan. Ganteng banget gitu. Tapi untungnya nyokap gua jujur sih. Iya. Jujur sama gua. Nyokap lu bilang lu ganteng atau enggak? Enggak jelek dia ngomong. Enggak lah, ganteng tuh relatif. Iya, emang relatif. Makanya kalau nyokap gua tuh jelek banget sih itu potong rambut kek. Enggak, begitu. Guanya kekesal nggak mau. Oke deh. Ya lo ada nggak pesan-pesan buat pasangan-pasangan di luar sana buat netizen-netizen kita? Jangan aneh-aneh aja, jangan selingkuh-selingkuh. Nggak baik buat kesehatan soalnya. Iya bener juga sih. Nggak baik buat. Oke. Ntar stres nggak mau makan gitu kan. Oh. Di kamar 3 hari nggak mau makan. Kalau buat netizen-netizen nih mungkin yang selama ini ngebully or nge-support lu.
ini pengen gue kontenin sebenarnya. Gue pengen bikin konten soal ini. Oke. Maksud gue di saat lu ngejatuhin orang di sosmed nggak apa-apa sebenarnya, terserah lu lah, itu hak lu mau ngejatuhin orang. Tapi yang harus lu pikirin, emang derajat lu ada di atas orang itu, orang yang lu jatuhin. Lu pikirin itu dulu. Lu ngatain gua pengangguran segala macem, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan gua tiba-tiba gua ada duit gimana? Lu pengangguran, gua pengangguran, tapi yang banyak duit gua. Gimana? Lu cuma bisa keluar-keluar doang di sosmed. Jari lu tuh, dengan lu buntungin jempol lu. Nah tuh, tadi tiba-tiba Bayam punya duit, Bayam Iya. punya kuasa. Nah itu. Jangan makanya. ngomongin cuan lo sama gua. Nah, tai. Gitu. Makanya. Masih mau emang komen-komen hate gitu. Udah nggak, gue ketawain bang demi apapun. Lu komen-komen segala macem. Bang mandi, udah mandi. Lu keluar apa siang-siang nih? Naik motor, panasnya kayak apa? Biar lu lihat. Pikirin apa panasnya. Urakan bang emang gini. Sampuan bang, wangi kok rambut gue ini. Nah tuh, wangi kecium sampai sini. Lu pakai shampoo apa sih? Asik. Jadi waktu itu sempat ada ya, pas viral banget, ada yang bikin starter pack abang-abangan skena gitu kan. Jaket kulit segala macam, gelang gitu, dimasukin. Samponya salah Kak di situ. Oh gitu. Terus gua komen, Min, samponya ganti, pakai zinc warna hitam. Dia masukinnya bukan Ini dia Pantene warna biru. Pentin, Pantene. Pentin Pantene biru. warna biru, bilang salah. Keset bang rambut gua kalau pakai Pantene soalnya. Keset anjir. Keset kayak nggak sampoan gitu ya. Kalau zinc halus. Gitu. Jadi promosi lo. Asik. Gitu. Jangan lupa Pakai. coba kirimin samponya yang banyak-banyak. Aduh, Bayam. Oke deh kalau gitu Bayam, thank you so much nih udah mengisi Bukan Bincang Biasa episode kali ini ya kan. Semoga Bayam makin sukses. Amin. Makin Makasih. punya kuasa ya kan. Semoga podcast Bukan Bincang Biasa ini juga makin Iya. inilah. Bukan Bayam biasa sih sebenarnya. Bener sih, bukan bayang biasa. Aduh, oke deh guys, kalau gitu thank you so much yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah.